Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan, tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu prinsip Lean Manufacturing pada UKM konveksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Didi Supriyadi dengan NIM 120, dan Mesya Azharah Rahman dengan NIM 104, dan Fitra Cornelia Angela dengan NIM 131. Di sini kami akan mereview jurnal dengan judul Analisis Pengolahan Limbah Industri Rumah Tangga Konveksi dengan Prinsip Lean Manufacturing dengan studi kasus UKM konveksi di Kelurahan Kalitengah dengan tahun publikasi 2021 dan penulis Mufidah Nur Hasanah, Muhammad Faisal, dan Terbita Titin Suharyanto dengan jurnal opsi volume 11 nomor 1 dengan link jurnal yang tertera di PowerPoint. Di sini latar belakangnya itu sentra industri konveksi yang merupakan perkumpulan industri konveksi yang berada di wilayah Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Industri ini menggunakan sistem make to stock yang dapat membuat penghasilan limbah yang konstan setiap bulannya. Oleh karena itu, digunakannya penggunaan lean manufacturing untuk mengetahui penyebab terjadinya limbah industri rumah tangga konveksi dan mengetahui pengolahan dari limbah yang dihasilkan. Di sini menggunakan metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan mencari data penyebab adanya limbah. Mewawancarai pemilik industri rumah tangga ini juga melakukan observasi wilayah sebagai cara mendapatkan data yang diinginkan. Terkait pertanyaan yang diajukan saat wawancara, pertama adalah berapa banyak produk yang dihasilkan atau diproduksi setiap harinya. Kedua, bagaimana proses bisnis yang dilakukan. Ketiga, apa saja produk yang dihasilkan. Dan juga yang terakhir adalah proses produksi apa yang menimbulkan limbah. Berikut ini adalah tabel daftar pertanyaan yang melingkupi variabel, indikator, subindikator, dan juga pertanyaan. Untuk hasil responden dari pertanyaan yang sudah diajukan, pertama yaitu adalah berapa banyak produk yang diproduksi setiap harinya. Jadi untuk satu orang penjahit itu bisa menghasilkan 15 hingga 20 baju per harinya. Untuk proses bisnis yang dilakukan, pertama pengusaha akan membeli kain yang telah disetorkan dari supplier atau bisa juga ke pasar dengan membeli secara langsung, kemudian melakukan proses produksi sendiri yang bisa dilakukan di rumah ataupun tempat produksi. Kemudian setelah dilakukan proses produksi tersebut dengan melakukan pemotongan sesuai pola, kain tersebut akan disetorkan kepada penjahit yang kemudian akan dilakukan pengemasan produk dan juga akan dipasarkan ke produk-produk agar bisa dipasarkan ataupun juga bisa diambil oleh para penjual baju ke tempat produksi. Nah, yang ketiga ini adalah produk apa saja yang dihasilkan. Untuk produk yang dihasilkan oleh sentra industri itu menghasilkan baju batik dan juga baju seragam yang digunakan dengan sistem make to stock. Untuk proses produksi yang dapat menimbulkan limbah itu disebabkan oleh adanya produksi yang berlebihan dan juga kecacatan. Untuk analisis penyebab limbah yang dihasilkan oleh produksi yang berlebihan, pertama, jenis produk yang dihasilkan bukan merupakan produk dengan masa waktu, tetapi produk yang dihasilkan tidak memiliki waktu kadaluarsa. Karena produk yang dihasilkan adalah produk berupa seragam sekolah dan juga baju batik. Yang kedua, beberapa produk yang dihasilkan terkadang tidak laku di pasaran. Yang ketiga, limbah tidak terjual ini disimpan terlebih dahulu, kemudian dijual dengan harga yang lebih rendah. Jadi, produk-produk yang tidak laku ini di pasaran akan disimpan beberapa hari, kemudian akan dijual kembali dengan harga yang lebih murah. Jika harga yang lebih murah ini masih belum laku di pasaran, maka akan disumbangkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Solusi ini terjadi karena kurang adanya
pengetahuan mengenai perencanaan dan pengendalian produksi yang semestinya. Makanya dilakukan proses penyumbangan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian pengusaha hanya melakukan perkiraan untuk melakukan produksi baru dengan berdasarkan situasi pasar dan juga model yang sedang tren pada periode tersebut. Untuk analisis penyebab limbah, kecacatan selalu terjadi pada proses pemotongan kain dan juga dikarenakan ketidakfokusan pekerja saat bekerja. Kemudian, kedua, kecacatan tidak pernah terjadi pada proses lain. Jika hal ini terjadi, maka hal itu masih dapat diperbaiki. Berikut ini merupakan rekomendasi perbaikan pengolahan limbah konveksi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan jenis produk sesuai dengan keinginan konsumen. Para pemilik usaha industri rumah tangga konveksi belum memiliki standar yang jelas dalam menentukan kebutuhan pasar. Mereka hanya memperkirakan sesuai dengan musim dan model yang terjadi dalam pasar. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan produksi secara matang dan sistematis agar dapat mengurangi adanya limbah yang dihasilkan dengan melakukan perencanaan produksi dan pemesanan bahan baku dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Dan yang kedua yaitu menjaga sisa material. Para pemilik usaha industri rumah tangga konveksi belum memiliki tempat khusus untuk sisa material hasil produksi yang dihasilkan. Apabila ada sisa material, mereka hanya menumpuk dan menggunakan karung sak sebagai tempat sisa material hasil produksi. Berikut ini merupakan analisis prinsip Lean Manufacturing dengan metode 3R. Yang pertama yaitu reduce. Dilakukan dengan meminimalisasi limbah dengan memilih bahan baku kain yang berkualitas. Yang kedua yaitu reuse, yaitu menggunakan kembali. Dilakukan dengan upaya penggunaan kembali limbah pemanfaatan, boleh dalam bentuk proses lanjutan atau pemanfaatan untuk kegiatan di bidang yang lain. Yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Dilakukan mendaur ulang limbah sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa mengurangi produksi. Selain prinsip 3R, terdapat pengolahan limbah yang lainnya yaitu dengan cara menjual kain perca, membakar sisa hasil produksi, menjual limbah plastik dan kardus. Berikut ini merupakan limbah yang dihasilkan dari industri konveksi. Yang pertama ada kain, yang kedua benang, yang ketiga plastik dan kardus. Dan pengolahan yang dilakukan untuk limbah kain yaitu memilih bahan baku berkualitas agar mengurangi produk cacat yang dihasilkan karena bahan baku yang tidak berkualitas. Yang kedua yaitu memanfaatkan limbah cacat potong, di mana hasil dari cacat potong apabila kain masih utuh dan dapat digunakan kembali, maka dapat dimanfaatkan untuk membuat produk dengan ukuran yang lebih kecil, seperti merubah ukuran baju dari L ke M. Yang ketiga yaitu pemanfaatan potongan kain perca. Hasil dari proses produksi seperti potongan-potongan kain perca biasa dimanfaatkan untuk pembuatan saku, pembuatan kerak, ataupun digunakan untuk menambal kain. Yang ketiga yaitu menjual kain perca ke pedagang untuk dibuat aksesoris atau pembuatan keset. Lalu yang kelima yaitu membakar limbah dengan menaruh ke tempat pembuangan akhir. Untuk limbah benang diolah dengan digunakan kembali apabila benang yang sisa masih banyak. Lalu jika benang yang tersisa sedikit maka dapat dibakar atau dibuang. Untuk limbah plastik dan kertas diolah dengan dijual ke pemulung atau dibakar. Yang ketiga itu memberikan kepada karyawan yang siap untuk membawa kembali. Dan yang keempat dibuang ke TPA. Dan yang kelima diolah kembali. Berikut ini merupakan kesimpulan yang dapat diambil dari review jurnal yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu penyebab limbah industri yang terjadi dikarenakan adanya overproduction atau produksi berlebih yang tidak laku di pasaran. Dan yang kedua yaitu defect, yaitu cacat pemotongan yang tidak sesuai dengan pola. Untuk pengolahan limbah yang dapat dilakukan yaitu menggunakan prinsip Lean Manufacturing dengan metode 3R, yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan ulang, recycle, mendaur ulang.
Dan untuk rekomendasi perbaikan yang dilakukan yaitu dengan menentukan jenis produk yang sesuai dengan permintaan konsumen dengan melakukan peramalan produksi untuk mencegah produksi berlebih dan menjaga sisa material. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.